sekarang. Sekarang itu mudah Bapak Ibu ya. Di mana saja kita bisa menjalankan bisnis ini. Bayangkan, saya di mobil, saya terjebak macet, ya, tapi saya tetap bisa menjalankan bisnis ini. Makanya kalau ada yang mengatakan kaya sekarang itu sulit, itu salah. Jadi zaman sekarang itu untuk menjadi miliarder itu lebih mudah, untuk sukses itu lebih mudah daripada dulu. Jadi mindset-nya harus dirubah seperti itu. Baik, pertama saya senang sekali, ini perdana saya diundang di grupnya Dr. Fauziah ya. Terima kasih ya atas undangannya. Mudah-mudahan ini bukan undangan yang pertama, kalau perlu diagendakan rutin ya. Eh, Seminggu bisa 2-3 kali, nggak masalah. Sekali pertemuan mungkin 30, paling lama 1 jam boleh. Ya. Yang penting apa? Yang penting kita sharing Bapak Ibu ya. Karena guru-guru kita dulu ya nyampein ke saya ketika saya masih belum sukses, masih ngontrak, belum umroh, belum haji, ya masih miskiner Bapak Ibu, ya. Ada 3 nasihat yang selalu saya ingat ya sampai hari ini. Jadi pesan guru kita kepada saya, Mas Harun, ini kesempatan untuk merubah nasib. Ya, kalau kesempatan ini nggak disia-siakan, maka Anda akan terlilit utang untuk selama-lamanya, Anda akan miskin. Ya, Rasulullah itu miskin, pernah tapi nggak lama, masih laman kayanya. Rasulullah miskin itu hanya ketika diboikot ketika perang. Ini kesempatanmu untuk berubah, untuk kaya. Caranya gampang. Ini kata beliau yang saya tancapkan di otak saya, hingga hari ini kehidupan saya berubah seperti ini. Yang pertama adalah kalau Mas Harun mau sukses, itu satu, jangan pernah berhenti. Itu aja pesannya. Orang gagal adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Coba perhatikan teman-teman kanan kirinya yang gagal. Karena dia itu terlalu cepat berhenti. Ada masalah, dia berhenti. Padahal Allah datangkan masalah itu untuk menaikkan kelas. Allah datangkan masalah itu adalah untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Allah datangkan masalah biar otak kita itu bekerja kreatif. Ya. Jadi terlalu cepat berhenti. Orang sukses adalah orang yang bertahan lebih lama. Paham ya? Jadi kalau Ibu mau sukses, jangan berhenti sebelum garis finish. Ya. Saya nggak ngerti maksudnya dulu. Maksudnya apa sih kok jangan berhenti? Seiring dengan waktu Bapak Ibu saya baru paham, ternyata orang yang tidak berhenti itu sama dengan orang istiqomah. Nah, orang istiqomah itu orang hebat Bapak Ibu. Orang istiqomah itu orang sakti. Jadi orang bodoh itu kalahnya sama orang pintar. Ya. Orang pintar tuh kalahnya sama orang yang hoki ya. Ada orang itu nggak pintar tapi hoki. Dia selalu beruntung. Faktor X-nya kuat sekali. Faktor luck-nya ya. Tapi orang bodoh, orang pintar, orang luck, orang hebat, itu ternyata kalah dengan orang istiqomah. Karena orang istiqomah itu sama dengan 1000 karomah. Nah, Ibu Bapak, kalau pengen seperti kami, jangan berhenti. Ya. Karena orang itu kalau nggak berhenti, itu lama-lama jadi bisa. Kalau kami di Jawa ada istilah ala bisa karena terbiasa. Sulit itu karena kita nggak terbiasa. Dulu saya nyetir mobil gini nggak bisa. Sekarang sambil handphonean saja saya bisa. Karena sudah terjadi mekanisme nyetir otomatis. Dulu saya ngomong begini, itu harus latihan dulu. Bikin draft dulu. Gemeter dulu. Sekarang ngomong nggak pakai konsep. Kenapa? Karena mekanisme ngomong otomatisnya bekerja. Kenapa hari ini kita gagal terus? Karena yang bekerja adalah mekanisme gagal otomatis. Mekanisme otomatisnya nggak bekerja. Kalau sudah bekerja Bapak Ibu, maka yang nampak kanan kiri kita itu peluang. Ya, jadi pesan guru kita jangan pernah berhenti. Terus yang kedua adalah makan nggak makan ngumpul.
Nah, artinya apa? Sering-seringlah ngumpul teman-teman. Baik offline, kalau sekarang online ya. Kayak begini, istilah kita itu nggak penting apa yang diomongin. Kita ngomong gini, nggak mesti harus materi teman-teman. Kita ngomong santai boleh, ngomong keluarga boleh. Ngomong nggak penting, nggak apa-apa. Dulu istilah kita. Kenapa ketika kita ngumpul, itu kekuatan. Ketika kita ngumpul, hati kita itu menjadi dekat. Kita nggak bisa membangun tim tanpa kedekatan hati. Serius Bapak Ibu. Kalau teman-teman nggak dekat sama saya ngomong nggak didengarin. Kalau teman-teman nggak dekat sama saya ngasih motivasi, jatuhnya tersinggung. Maka cara membangun tim yang dilakukan Dr. Fauzan ini salut. Seperti ini sering nggak apa-apa. Sehari tiap hari nggak apa-apa. Pak, nanti bosen. Ah, enggak lah. Bosen itu ya orang-orang yang malas saja. Ya. Jadi yang pertama, jangan berhenti. Kedua, sering ngumpul. Makanya kami sering ngumpul. Makanya di tempat kami, itu ada agenda bukber selama 1 bulan. Kami bukber setiap bulan, setiap hari kita bukber bersama. Yang datang 20-30 tiap hari. Karena ngumpul. Nah, kemarin ngumpulnya awalnya ngumpul di rumah. Sekarang ngumpul sholat taraweh. Ngumpul di Zoom. Masya Allah, akibatnya kemarin kita ngumpulnya di Baitullah. Mungkin udah tahu video kami ya. Kita ngumpul di Gua Hiro. Keren loh. Ngumpul di Gua Hiro bersama 30 leader besar. Di tempat Wahyu Al-Quran. Insya Allah nanti tanggal awal Mei kita akan ngumpul di Singapura. Bersama 50. Nah, ada yang mau ikut? Nah, oke, itu yang kedua ya. Jadi yang kedua apa tadi? Sering ngumpul. Jadi pertahankan. Karena silaturahmi itu syarat untuk sukses. Ya, orang yang tidak bisa membangun silaturahmi nggak bisa sukses. Ya. Terus ketiga yang disampaikan oleh guru kita itu adalah tidak ada pertemuan yang tidak penting. Semua pertemuan itu penting. Gitu. Jadi dulu itu yang saya pakai. Jadi kalau dulu itu ada acara, dulu offline Bapak Ibu. Misalkan di Bandung ada latihan public speaking, saya berangkat ke Bandung. Ya, nggak punya duit, saya hutang. Dulu kan belum sukses, saya hutang. Tidurnya nggak di hotel, tidurnya di musola, tidurnya di mobil, tidurnya di mana saja dulu. Pokoknya ada training, itu saya tanamkan diri saya itu wajib. Jadi jangan sampai ibu bapak ada training PMM, repot. Maka itu mekanisme gagal otomatis yang bekerja, Bapak Ibu. Jadi setiap pertemuan itu wajib hadir. Ya. Dulu offline Bapak Ibu, pertemuannya bisa di Jakarta, di Surabaya, dan biayanya itu pasti jutaan jatuhnya. Sekarang pertemuannya online. Nah, alhamdulillah Bu, saya pegang konsep 3 ini. Nggak disangka-sangka Bapak Ibu, izin ya kita sharing aja ya, sharing dulu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, nggak disangka-sangka wasilah komunitas ini, impian saya terwujud Bapak Ibu, lebih dari 10 miliar ya masuk rekening kami. Dan itu saya wujudkan berupa barang ya. Artinya itu ada buktinya. Saya bisa membeli saat ini saya punya rumah 5 Bapak Ibu. Ada rumah 5 ya. Alhamdulillah nggak nyangka 4-nya tunai ya di perumahan elit. Alhamdulillah nggak nyangka bisa beli mobil ini yang saya pakai, bisa membelikan orang tua mobil ya. Kemudian setiap tahun bisa ke Mekah dan ke luar negeri, minimal Asia dan Eropa. Dan utang-utang kami mulai lunas. Alhamdulillah bisa haji tanpa antri, itu haji plus Bapak Ibu. Dengan konsep apa? Ilmu 3 tadi. Ya. Baik, jadi teman-teman, ada yang baru pertama kali jumpa saya ada nggak? Yang baru pertama kali? Coba dibuka mic-nya. Ada? Yang baru jumpa? Halo? Suaranya nggak masuk?
Marsal pakai Halo, Marsal. masuk suara saya masuk? Masih jelas ya? Masuk Pak Haji Aaron. Oke, terima kasih. Nanti kalau nggak masuk beritahu ya. Jadi Bapak yang baru kenal, saya kenalan dulu, saya lupa tadi ya. Jadi hari ini Dokter Fauzia dan tim ya, nanti kita bikin agenda. Jadi hari ini anggap aja hari ini perkenalan aja dulu. Nanti bikin agenda. Kan saya tiap hari libur ya. Saya tiap hari libur. Hari Senin di hari Minggu, hari Rabu hari Minggu, saya lebih banyak bebasnya ya, asal nggak kapro, nggak double dengan jadwal yang lain. Jadi nanti teman-teman agendakan, ya. Biar apa? Biar tahun ini jadi miliarder. Nggak usah lama-lama, ya. Paling cepat setahun, paling lama 5 tahun, lebih 5 tahun nggak lulus. Berarti nggak serius. Ya. Oke, yang masih baru izin perkenalan dulu ya. Nama sudah tahu ya, saya Harun Ar-Rasyid. Saat ini saya tinggal di Madiun. Kemudian profesi saya sebenarnya adalah 10 tahun terakhir saya tukang cuci ya. 10 tahun terakhir saya tukang cuci kiloan. Sebelum tukang cuci saya sempat jadi sales di daerah Sumatera, Sulawesi. Ya, itu juga 9 tahun. Jadi saya pernah pengalaman menjadi sales alat-alat kesehatan. Ya, termasuk produk-produk herbal gitu ya, punyanya PMA ya, jualan keliling Bapak Ibu. Kemudian saya putuskan resign, alasannya adalah karena saya merantau terlalu lama, jauh dari keluarga, tapi duitnya nggak ngumpul gitu ya. Saya ruginya double-double. Udah merantau, duitnya nggak banyak, jauh keluarga. Wah ini saya nanti menyesal, saya putuskan 2010 saya resign dan saya mencoba berbagai usaha. Mulai dari jual mie ayam, jual bakso, jual soto, jual pempek, tahu bulat, jual jus, ayam goreng, bebek goreng, dan yang paling lama laundry kiloan. Saya franchise dari Yogyakarta. Lumayan Bapak Ibu, totalnya hampir 100 juta. Itu pun saya pinjam bank ya, karena dulu saya ikut sekolah entrepreneur ya. Kalau Anda mau jadi pembisnis harus berani hutang katanya. Kalau Anda nggak berani hutang, mendingan nggak usah berbisnis. Makanya saya itu mengenal hutang di situ. Akhirnya saya kecanduan hutang, ketagihan hutang, hutangnya kecil jadi besar, tercekik hutang. Akhirnya gali lubang tutup jurang. Dan ngeri Bapak Ibu punya hutang itu. Cekcok terus dengan keluarga, rumah tangga panas, pokoknya bikin sengsara. Ya. Cucian saya 10 tahun Bapak Ibu, hampir 100 juta. Ya. Itu keuntungan saya setiap bulan itu nggak lebih dari 1-2 juta. Jadi kalau dihitung balik modal, saya balik modal di tahun ke-7 ke-8. Kebayang ya. Modal 100 juta, 8 tahun balik modal. Kerja saya jam 7, tutupnya jam 9. Di situ saya tinggal, di situ saya tempat nyuci. Makanya ketika saya ketemu bisnis ini, saya nggak banyak mikir, Bapak Ibu. Karena saya pikir, ini bisnis apa toh modal cuma 165 miliaran. Saya 100 juta aja 8 tahun loh nyuci celananya orang. Pakaian dalamnya orang. Bayangin lah, nyuci baju dalamnya istrinya orang, suaminya orang. Saya lakukan demi rupiah. 8 tahun, Bapak Ibu. Ya, baru balik modal. Itu aja saya menikmatinya. Makanya ketika ketemu komunitas ini, yang pertama saya ucapkan adalah Alhamdulillah. Masya Allah. Kok ada bisnis modalnya kecil banget. Ada bisnis kok kerjanya kayak gini gampangnya. Jadi kalau ditanya, apa kiat sukses itu? Yang pertama, gunakan energi syukur. Ya, kalau Ibu Bapak bisa mensyukuri, Masya Allah, itu luar biasa. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ada bisnis kok modalnya terjangkau, uangnya miliaran. Ditambah lagi udah ada mentornya, ada kurikulumnya. Enak banget ya.
Ini otak saya gitu. Kerja modal kecil, uang miliaran, udah ada guru, ada kurikulumnya. Ini kalau saya nggak sukses, ini jelas kebangetan lah. Ini ke diri saya. Ini kalau saya nggak berhasil, berarti ada kesombongan dalam diri saya. Kalau nggak kesombongan, ada maksiat yang tidak dimaafkan oleh Allah. Jadi terlalu banyak dosa. Karena terlalu mudah. Mindset saya itu mudah banget. Ini mudah, wah ini kesempatan merubah nasib saya. Wong nyuci bajunya orang aja saya nggak mikir, ini kerjanya begini doang. Maka waktu itu saya nggak mikir Bapak Ibu. Dulu sebelum Armina Daily, itu Armina Reka Bapak Ibu. Modalnya nggak sekecil Armina Daily. Armina Daily itu Armina Reka paketnya ada 3. Paket 40 itu 40 juta, 44 juta. Terus paket 22 itu 29 juta. Paket 13 itu 19 juta 500. 3 paket ya, 44 juta, 29 juta, 19 juta. Ini saya ceritakan biar Bapak bersyukur di Armina Daily. Bayang ya, saya milih paket yang ketiga, yang 19 juta 500 waktu itu. Demi pengen merubah nasib. Saya berpikir sederhana, tukang cuci 100 juta saja saya berani utang bank. Kenapa 19 juta yang kemungkinan saya jadi miliarder saya mikir. Saya ngomong sama istri, kita cari utang lagi. Saya utang lagi, utang dulu saya utang lagi demi merubah nasib. Nah, alhamdulillah di Armina Reka itu saya 1 tahun tidak dapat mitra, nggak dapat apa-apa, zero Bapak Ibu. Ya, harapan saya itu duitnya banyak. Ternyata 1 tahun Bapak Ibu udah ikut training ke Surabaya, ke Bandung, riwariwi, seminar offline. Setahun saya nggak dapat mitra. Setahun Bapak Ibu. Itu bayang ya, 19 jutanya ngutang, belum trainingnya udah ikut, dan lain sebagainya. Kok nggak ada tanda-tanda sukses itu nggak ada setahun. Kemudian saya putus asa, saya putuskan untuk tidak menjalankan lagi. Saya berpikir ini bukan passion saya. Hati-hati ya, orang yang mengatakan ini bukan passion saya, itu tanda-tanda miskin. Katanya gitu. Tanda apa ya? Beralasan, ini bukan passion saya, mah. Mungkin passion kita memang tukang cuci. Jadi saya putuskan kembali lagi. Tapi tidak menyesal, saya udah nggak apa-apa lah yang namanya bisnis ya, mungkin bukan saya pengen cuci. Istri saya cuma bilang sederhana, kalau papa kembali ke tukang cuci, terus gimana utang-utang kita? Apakah kita mau bertengkar terus sampai seperti ini terus? Gimana nanti anak kuliah? Gimana nanti anak sekolah? Saya mikir, iya ya. Iya ya. Benar juga ya, kalau saya berhenti terus siapa yang baru utang? Akhirnya Bapak Ibu, saya kembali lagi. Saya jalankan lagi, tapi saya sudah tidak mikir lagi. Nah, ini kata kunci nih. 3G, jangan banyak mikir, jangan baperan, jangan hitung-hitungan. Saya nggak mikir lagi, ya Allah, saya jalankan usaha ini sebagai ikhtiarku, berhasil nggak berhasil, itu wilayahmu ya Rabb. Hasil wilayahmu Rabb. Yang penting aku bergerak. Jadi, la haula wala quwwata. Saya udah nggak ambisius lagi, Bu. Jadi saya tidak berpikir hasil. Orientasi saya adalah saya bergerak, saya niatin untuk nolong orang lain, udah itu aja. Saya bantu orang lain. Saya nggak mikir mau closing terserah, nggak closing terserah. Saya nggak berharap lagi sama manusia. Mau kelihatannya kaya, mau miskin, pokoknya saya ajak. Ternyata yang kaya kadang nggak daftar, yang miskin pada daftar. Itu Bapak Ibu. Jadi tahun pertama saya dapat mitra yang pertama namanya Mas Eko Purnomo, yaitu pejabat perhutani yang sekarang menjadi peraih reward sekian miliar. Itu Bapak Ibu. Awalnya. Jadi kalau di Armina Daily itu murah Bapak Ibu. Kemudian tahun 2018 Armina Reka secara bisnis tidak diperpanjang Bapak Ibu. Jadi Armina Reka tahun 2018 sudah tidak ada apa ya istilahnya kemitraan. Ya. Karena Armina Reka sudah tidak ada kemitraan Bapak Ibu, lahirlah Armina Daily sebagai penggantinya. Nah, tahu ceritanya ini. Jadi Armina Reka Perdana sudah nggak ada seperti dulu, nggak ada lagi kemitraan, tidak ada lagi yang namanya reward, tidak ada lagi yang namanya dan lain sebagainya.
Kemudian lahirlah Armina Daily tahun 2018 dengan modal 165.000, sama waktu itu Bapak Ibu 165.000. Terus belanja produk. Kalau dulu belum ada paket jutawan miliarder triliuner, dulu paketnya hampir 2 juta lah, saya ingat saya hampir 2 juta. Waktu pengumuman itu pun saya nggak mikir lagi Bapak Ibu. Saya nggak mikir. Yang Armina 20 juta aja nggak mikir. Yang tukang cuci aja 100 juta nggak mikir. Ini cuma 2 juta. Gitu. Saya jawab bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, mudah-mudahan lah. Ya, dengan 2 juta ini menjadi 2 juta pertolonganmu, aku bisa sukses. Saya nggak banyak mikir. Bapak Ibu. Karena apa? Karena Armina Daily itu pemiliknya adalah pemilik Biro Travel Indonesia, berpengalaman, dan yang menggiurkan itu tawarannya itu loh. Rezekinya adalah miliaran rupiah. Gitu. Wah, saya lihat, ini kalau berhasil miliaran, kalau nggak berhasil paling cuma rugi. Ya nggak ada ruginya, kan 2 jutanya dapat produk. Saya nggak mikir Bapak Ibu. Tapi di saat itu teman-teman semuanya mikir. Nggak mungkin lah 165 jadi miliarder. Ada yang ini omong kosong, ini nggak masuk akal. Dan banyak teman-teman yang memilih tidak menjalankan usaha ini. Saya sama Bunda Anak memilih kita jalankan aja. Kenapa? Karena perusahaan ini dibikin oleh orang hebat, orang pinter. Ya, nggak mungkin seorang Bunda Guril membuat perusahaan ini iseng, abal-abal, main-main. Enggak. Beliau ini orang kumelot. Beliau itu lulusan UI. Beliau itu dosen. Ya, beliau itu memimpin perusahaan udah lama. Ya, jadi justru kita yang bodoh. Akhirnya saya gabung Armina Daily, nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti strateginya, nggak tahu polanya karena masih baru, belum ada bukti suksesnya Bapak Ibu. Dan produknya dulu pertama cuma satu, lipstick. Kebayang Bapak Ibu. Di tahun 2018 saya gabung itu produknya cuma satu, lipstick. Gimana seorang Harun suruh jual lipstick? Tapi hebatnya saya nggak mikir, makanya enaknya jadi orang nggak mikir itu cepat sukses. Ya, enaknya nggak mikir itu cepat sukses. Jadi Bapak Ibu, akhirnya saya bergabung, ya dijalankan Bapak Ibu, ya. Pokoknya gerak aja, karena dalam gerak itu ada pertolongan Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, bergabung di Armina Daily beberapa bulan, saya dapat penghasilan 32.400. Tadi saya kirimkan ke Bu Dokter bukti transfernya. 32.400. Saya tersenyum, ya Allah, sekian bulan cuma dapat 32.400, kalau dibagi 3 bulan, itu gaji saya per hari nggak lebih dari 50 perak. 50 perak, 100 perak sehari. Dikit Bapak Ibu, 32.000 itu dikit. Tapi waktu itu saya cuma tersenyum, ya Rob, hari 32.000, kelak nolnya nambah menjadi 3 miliar. Dan ternyata Bapak Ibu, hari ini dari Armina Daily, apa yang saya sampaikan ini jadi kenyataan. Lebih 3 miliar udah masuk rekening kami. Dari awalnya 30 dari. Mungkin tadi saya kirim ke operator bukti transfer dari Armina Daily. Untuk pembuktian aja, bukan untuk flexing. Untuk pembuktian bahwasanya bisnis Armina Daily ini insya Allah berkah dunia dan akhirat. Ya, kalau ada yang ditunjukin ya. Jadi hari ini alhamdulillah Bapak Ibu, enak teman-teman ya. Kenapa enak? Karena sekarang sudah ketemu polanya. Kalau dulu belum ada polanya. Jadi dulu saya itu door to door. Door to door jelasin red coffee. Bapak Ibu, red coffee ini untuk stamina. Dijawab, Pak, buat stamina telur bebek cukup. Nggak usah red coffee. Wah, susah Bapak Ibu. Masuk door to door jalin red coffee. Karena dulu belum ketemu polanya. Dan dulu masih offline Bapak Ibu. Kebayang ya? Kebayang door to door kayak sales itu jelasin red coffee. Ya. Belum tentu dibeli, kalau beli cuma 1, 2. Tapi kembali lagi saya nggak mikir. Dulu pokoknya saya jalankan saja. Ya. Kalau sekarang kan polanya ada kan enak ya, namanya apa, DKR. Dasarnya keajaiban rezeki. Itu enak Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pinter hadir menghadirkan di DKR. Udah nanti closingnya banyak jadi miliarder.
Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kok nggak yakin sukses, kembali ke cara yang benar. Hari ini enak Bapak Ibu. Kayak saya loh, tiap hari Minggu, nggak nunggu libur Lebaran, nggak berharap THR. Ya, gimana nggak THR? Sebulan dapat 100 juta, kok nggak usah THR, malah ngasih THR kita ya ke teman-teman. Jadi enak Bapak Ibu, sudah ada di DKR. Tinggal Ibu Bapak ya buka pikiran, buka hati, rendahkan hati untuk ikuti kurikulumnya. Ya, setiap kurikulum hadir, setiap pertemuan hadir. Ya, nanti Bapak akan paham. Ya, jadi di Armina Daily ini sangat gampang sekali. Ya, ilmu khusus pertemuan hari ini karena masih perkenalan. Kuncinya ada 3 hal kalau mau jadi miliarder. Yang pertama adalah Ibu Bapak harus punya impian. Dreamer namanya. Kalau Bapak nggak punya impian, Anda nggak pernah sukses. Ya, Ibu harus punya impian, ya impian yang besar, ya impian untuk membantu, terutama membantu banyak orang. Ya, impian terbesar itu membantu banyak orang. Makanya dikatakan resep sukses itu membantu banyak orang. Kalau Ibu Bapak tidak bermanfaat banyak orang lain, maka kita nggak pernah sukses. Jadi pertama, punya impian yang besar. Yang kedua, kalau mau sukses, kapasitas dirinya harus diluaskan. Plafonnya harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan plafon? Bertemanlah dengan orang-orang sukses. Bertemanlah dengan mentor. Berteman itu sukses. Jangan benci mentor. Jangan benci para prairiwat. Jangan benci orang kaya. Maaf Karena Pak Haji, suaranya nggak hilang. kedengar. Sekarang masih kedengaran? Mas, masih kecil Pak Haji. Oh, kecil ya. Ya Allah. Belum Pak Haji, belum kedengar. Sebentar, berarti ada telepon masuk. Kedengaran? Masih. Kecil ya? Nah, ini sudah Pak Haji, sudah. Kedengaran? Ya, sudah Pak Haji. Oke. Terakhir dari mana yang suara tadi? Aku nyampein apa tadi terakhir? Oh, 3 ini ya. 3 Kapasitas kaya ya. diri Pak Haji. Jadi teman-teman harus paham ini. Kalau Ibu teman paham ini nanti enak ini. Jadi kalau mau miliarder itu yang pertama punyalah impian besar. Karena tanpa impian, Ibu Bapak gampang dijatuhkan orang. Orang baru ngomong, ini penipuan, Anda berhenti. Anda ditolak, berhenti. Orang berhenti, orang yang baper itu karena impiannya kecil. Makanya Mbah Yai Mamun mengatakan, dunia ini akan rusak oleh mereka-mereka yang hidupnya nggak punya impian. Hati-hati loh, impian itu, makanya di dalam buku Samil, 1 tahun jadi miliarder, lembar pertama itu impian. Kalau Ibu nggak punya impian, percaya sama saya, gampang rontok, gampang nangis, gampang baper. Ada masalah itu langsung mundur gitu. Nah, impian saya apa? Kalau saya impiannya sederhana, saya pengen bahagia dunia ya bagi akhirat, saya pengen freedom finansial, saya pengen sedekah lebih banyak, saya pengen membantu banyak orang, gitu. Saya pengen bermanfaat banyak orang. Gitu. Ayo, itu impian saya. Kedua, takarannya harus luas. Ini penting. Kalau takarannya nggak luas, Bu, udah kerja apa tetap miskin. Percaya sama saya. Mau keluar negeri tetap miskin. Mau jadi direktur ya tetap miskin. Mau jadi manajer tetap miskin. Ya, ada mobil. Tetap miskin. Lah ini penting ini takaran ini. Nah untuk takaran itu bagaimana caranya? Bertemanlah orang-orang yang kapasitasnya luas. Kalau di Armina Daily ya pertemanan mentor per hari. Karena Ibu Bapak sadar nggak sadar, orang miskin itu benci orang kaya. Tanya ya kalau punya teman miskin. Tanya. Mereka itu di alam bawah sadar itu benci terhadap orang kaya. Dianggap orang kaya itu tukang nipu, dianggap orang kaya itu pelit, dianggap orang kaya itu jahat, dianggap orang kaya itu ubud dunia. Nah, oke ya, jadi takarannya harus diluaskan.
plafonnya ditingkatkan. Bahkan ada penelitian, Bapak Ibu, takaran kita itu dipengaruhi oleh 6 di sekitar kita. 6 sampai 10. Jadi kalau teman-teman temannya gajinya 2 juta, maka Bapak Ibu nggak mungkin lebih dari 2 juta. Ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu gajinya 3 juta, Anda nggak mungkin lebih dari ini berdasarkan penelitian. Makanya Bapak untuk meningkatkan kapasitas diri, coba sering ngumpul dengan orang sukses. Cara ngumpulnya tidak physically ya, bisa dengan luangkan membaca buku gitu ya. Sebenarnya ngecek kapasitas Anda itu gampang. Anda punya TikTok, coba scroll TikTok Anda. Kalau TikTok Anda yang masuk itu banyak positifnya, insya Allah takaran Anda sudah luas. Paham ya? Anda buka TikTok isinya pengajian, motivasi, alami ya. Nanti kapasitas Anda luas. Tapi ada TikToknya pertengkaran, apalagi joget-joget, coba lihat TikTok Anda. Ya itulah kualitas Anda. Makanya saya bisa tahu kualitas leader itu bisa saya lihat di TikToknya dia. Misalnya saya lihat TikTok Bapak Ibu ya, saya scroll gitu. Yang muncul apa? Kalau yang muncul di situ adalah negatif, berarti selama ini memang pikiran kita negatif. Makanya TikToknya itu yang muncul negatif. Coba nanti mesti cek ya, yang muncul apa? Insya Allah kalau data saya dibuka, muncul insya Allah ya, motivasi, pengaji, insya Allah. Isinya itu aja, Habib Ja'far. Coba nanti dicek ya. Terus yang ketiga teman-teman kalau mau miliarder adalah kecerdasan keuangan. Kecerdasan itu teman-teman harus paham. Ya. Terus yang tambahan lagi yang keempat, teman-teman harus paham tentang membangun aset. Insya Allah ya. Jadi yang pertama adalah punya impian besar. Kedua kapasitas luas. Ketiga kecerdasan keuangan. Kemudian keempatnya adalah Bapak harus paham tentang network. Makanya Bapak kalau teman-teman tahu ilmu DKR itu, saya menerapkan ilmu ini. Jadi ilmu ini saya modif menjadi DKR. Gitu. Makanya DKR kelas 1 kita bahas takaran rezeki. Biar teman-teman tahu, oh maksudnya begitu. Karena tanpa itu, kita nggak bisa sukses miliarder. Ya, jadi pertemuan hari ini cukup perkenalan dulu. Intinya teman-teman bersyukurlah ketemu komunitas ini. Insya Allah teman-teman komunitas ini bukan hanya berkah untuk urusan dunia. Tapi insya Allah ini bisa kendaraan kita menuju akhirat. Bapak bayangkan, wasilah Bapak Ibu, orang yang tadinya mungkin ya keluarganya nggak harmonis, wasilah Bapak Ibu undang DKR, keluarganya jadi harmonis. Atau mungkin di sana ada orang mau bunuh diri karena ekonomi, tapi setelah Ibu bawa undang DKR, mereka sekarang nggak jadi bunuh diri. Atau wasilah Bapak Ibu, orang akhirnya bisa umroh. Walaupun mungkin kita belum umroh mungkin, kita belum sukses. Tapi wasilah kita di luar banyak orang, itu bisa sukses. Inilah yang namanya kemanfaatan Bapak Ibu. Nanti Bapak akan mengalami seperti yang saya alami. Saya sering Bapak Ibu, sering ya, bahkan di Tanah Suci tiba-tiba Bapak-Bapak meluk saya. Nangis, saya nggak tahu. Makasih Pak Harun. Ini siapa? Ya makasih, saya dulu nggak kepikiran mau ke Tanah Suci. Di otak saya nggak ada. Setelah saya lihat kajian Pak Harun di Al-Kafi, nggak tahu tiba-tiba saya nangis. Dan hari ini, saya sudah di Baitullah. So, rasanya senang. Dan lagi Pak Harun, makasih. Kenapa Ibu? Suami saya sekarang sholat. Nanti Anda akan mengalami. Senang. Suami bilang, makasih Pak Harun. Saya satu rumah tangga, tapi nggak kayak rumah tangga. Satu rumah tapi cekcok. Tapi alhamdulillah setelah ikut DKR ini, insya Allah, baru pertama kali ini loh, saya bisa makan bareng di luar dengan istri saya. Loh, suami istri nggak pernah makan di restoran loh, puluhan tahun. Baru dengar gini loh Bu, apa nggak nangis? Masya Allah, merinding.
Ya, banyak deh nanti Bapak akan mengalami orang-orang yang hidupnya berupa wasilah. Jadi Ibu Bapak hari ini nggak apa-apa, mungkin belum sukses. Tapi minimal ada kemanfaatan kita buat orang lain. Ingat, siapa yang mendoakan orang lain, doa itu kembali pada diri kita. Siapa nolong orang lain, maka Allah nolong kita. Hari ini kita niatkan DKR untuk nolong ekonomi umat, untuk nolong masalah orang, untuk nolong hutangnya orang. Mungkin kita masih banyak hutang, percaya. Kalau kita niatin nolong orang lain, insya Allah hutang kita akan diberesin sama Allah. Nyambung ya? Jadi jangan begini, Pak Harun, saya kan masih punya hutang. Masa bantu orang lain? Itu namanya, coba berpikirnya terbalik. Namanya ilmu berpikir terbalik. Justru saya punya hutang, saya bantu orang lain, biar hutangnya lunas, biar Allah bantu saya. Gitu. Namanya berpikir terbalik. Nanam padi, banyak bekicotnya. Kalau mikirnya, waduh ini hama, ya kita rugi dibalik. Bagaimana bekicot ini yang kita jual? Untungnya lebih daripada padi. Jadi yuk berpikirnya mulai dibalik. Ya, kemudian nanti DKR ini, insya Allah Bu, kalau sungguh-sungguh nanti Bu Bapak akan menemukan apa ketentraman, kedamaian. Insya Allah benar-benar bukan sukses biasa, tapi yang sukses yang sehat jasmani, rohani. Kayanya bukan kaya duit saja, tapi kaya ilmu, kaya harta, kaya rasa syukur, kaya amal, ya kaya duit, dan terutama berkah. Ya, jadi jangan pernah berhenti dalam syiar ini. Ya, saya kira itu sih perkenalan dari saya untuk hari ini. Mungkin kita ngobrol dulu, dari nanti minta agenda aja ya, teman-teman ya. Monggo. Nanti kedepannya kita agendakan bahas sub ya, misalkan kita bahas tentang marketing plan, nanti kita bahas. Tapi versi saya ya. Jadi kan teman-teman itu kecerdasannya beda-beda. Saya kan insting, Bunda Ana itu sensing, Pak Eko itu feeling, Mbak Vina itu kayaknya feeling. Nah, nanti dengan cara saya gitu ya. Nanti kita jelaskan tentang kurikulum yang lain seperti mekanisme otomatis. Gitu. Jadi hari ini kita lebih banyak ini aja lah perkenalan dulu. Saya kira itu mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar apa saja hari ini. Silakan. Oke, luar biasa. Dapat ilmu terus ini. Alhamdulillah nih kalau mau zoom ke tempat lain ini puluhan juta nih Bapak. Luar biasa. Karena saya sudah ngalami itu putar-putar untuk workshop, pelatihan dan lain-lain. Nah Sampai ya. ini ada Bu Dia, ini teman saya juga kan, Bu Dokter Citra Fauzia juga. Alhamdulillah tadi ada nongol Dokter Fauzia, mungkin Nih, bisa saya sudah mengawali hadir atau ini. oh iya, terima kasih. Sudah Silakan hadir. Bunda, sepatah dua patah mungkin Lanjut memancing ngobrol. untuk bertanya atau apa gitu. Terima kasih. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya ada melahirkan, terus ibunya pendarahan, jadi saya terlambat masuk. Maaf, pada pengen banget ini hadir, ini datang terlambat kami. Nggak apa-apa Bu Dokter. Mm-mm. Ya, tadi udah sempat nyimak sih, tapi senang sekali kami di apa dibimbing langsung sama Pak Haji Harun. Terima kasih. Ini grup kami, grup kecil kami, Insya Allah makin semangat. Ada Haji Harun Grup di sini. besar kami. Oh, grup besar kami, amin. 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 Ya, terima kasih banyak. Baik sih. Sementara sih saya belum ada pertanyaan ini Haji Harun. Minta Baik, motivasi aja. baik yang penting ini aja Bu Dokter ya. Nanti diagendakan acara seperti ini. Enggak mesti harus lama ya. Ya paling lama nggak aja 1 jam. Selesai nggak selesai dikumpulkan itu. Jadi selesai, misalkan nggak selesai sambung besok. Nanti saya agendakan, misalkan pertemuan berikutnya nanti saya undang Mbak Afifah. Pernah ketemu Mbak Afifah belum? Belum.
Mbak Vita itu milenial Tapi tapi Pak, cerdas sih. hmm, Enak itu kalau nyampein ketemu itu. ketemu langsung Heeh. belum? Untuk materi grup pribadi. Belum. Kalau umum kan sudah. Secara Nah, pribadi nanti saya undang Mbak Afi. Nanti kapan-kapan saya undang Bunda Ana. Jadi grup ini nanti secara khusus kita bisa hadirkan leader-leader besar dengan keilmuannya. Mereka seneng kok, insyaallah teman-teman itu kalau diundang join. itu teman seneng kok, ya. Itu nggak apa-apa. Nanti dari 50 orang ini nanti dia akan menjadi 50.000, 5 juta orang. Nanti terus Amin. menyebar kayak ini, kayak virus kita, virus miliarder, ya. Nanti Ya, bisa. amin. Oke, udah jelas. Itu ya, halo. Jelas, Udah jelas. insyaallah. Jelas. Jelas, Jadi jelas. tinggal diagendakan aja ya. Terus hari ini mungkin kita ngobrol itu aja dulu buat teman-teman. Sebelum saya akhiri perlu saya sampaikan beberapa hal. Saya bukan atasan teman-teman ya. Tolong dipahami. Suara saya masih masuk? Jelas. Oke ya. Teman-teman tolong pahamin, Anda dengan saya ini sama. Ya, equal. Saya mitra Armina Daily, Bapak Ibu juga mitra Armina Daily. Tolong dipahami. Saya bukan saya bukan atasannya Mbak Vina. Saya bukan atasannya Bunda Ana. Bukan. Ini tolong dipahami. Di bisnis ini tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Makanya saya nggak setuju ada kata-kata upline, downline itu nggak ada itu. Kita mitra. Sama haknya. Ibu Bapak kewajibannya aktivasi. Saya pun juga sama aktivasi. Bapak Ibu ikut BMM kemarin bayar, kami juga bayar. Ya. Hak kita sama. Artinya adalah kalau saya bisa sukses, Ibu Bapak juga berhak untuk sukses. Karena kita equal. Karena kita sama Bapak Ibu, ya, maka kita harus kerjasama. STMJ, saling silaturahmi, saling ketemu, saling tahun tolong menolong, saling memuliakan, ya, memuliakan. Insya Allah kita jaya bersama. Jadi sekali lagi tolong pahamin, saya bukan atasan Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bukan anak buah saya. Insya Allah kalau tertanam konsep kebersamaan seperti ini, kita enak karena kita mitra, ya. Tapi kalau sudah atasan bawahan, nanti repot ya nggak punya bawahan toh, ya. Jadi enak, jadi kita sama Bapak Ibu nggak usah canggung sama saya, ya. Ibu Bapak boleh misalkan mau sharing apa saja, boleh ya. Karena kalau kita sudah terjadi kedekatan, kita akan mudah membangun tim, akan membangun aset. Tapi kalau kita nggak dekat, susah, bener nggak? Mau konsultasi, sungkan aku, nggak enak aku, ada masalah sehingga apa? Ya nanti kita rugi sendiri, ya. Saya kira itu ya. Jadi Armina Daily itu mudah ya, murah miliarder ya. Mudah karena sudah ada online, murah karena modalnya juga lebih mahal daripada uang jajan anak kita. Miliarder memang rezekinya miliaran, tapi bukan hanya miliaran rupiah. Yang terpenting itu juga miliaran karakter ya. Sadar nggak sadar Ibu Bapak yang sungguh-sungguh DKR, pasti HPS-nya berubah. Saya yakin. Pikirannya akan selalu positif. Kadar marahnya pun bisa terkontrol. Kepeduliannya pasti meningkat terhadap pasangan ataupun kepada orang tua. Artinya, insya Allah, kalau ini benar-benar sungguh-sungguh, bukan hanya miliarder secara rupiah, insya Allah kita pun punya karakter miliarder. Karakter yang membumi, karakter yang rahmatan lil alamin. Oke, selesai masuk? Masuk tadi. Oke. Baik, karena saya lihat pas ini, tadi jam 8, ini jam 8.53, hampir 1 jam. Saya kira perjumpaan hari ini sampai itu dulu ya Bu Dokter ya, nanti kita agendakan lagi ya. Ya, terima Nah, kasih. ini kayaknya saya sudah
tunggu sama tukang parkir ini kan parkirannya udah kosong ini, tinggal saya sendiri. Saya izin Oh, dulu iya. ya. Ini Iya, iya. saya izin dulu ya Ya. teman-teman. Ya karena Terima ketemu lagi ya. kasih. Mau Ya, seminggu makasih. 7 kali boleh. Mau jam Alhamdulillah. 1 malam juga boleh. Pokoknya 24 jam. Jadi nggak mesti harus jam 8, mau siang boleh. Oh, Ada yang datang banyak, alhamdulillah, yang datang dikit nggak masalah, yang penting diadakan dulu ya. siap, Oke teman-teman, terima kasih siap. banyak. Mohon maaf lahir batin. Izin dulu ya. Terima Iya. kasih Pak Assalamualaikum Haji Terima Harun. kasih, Pak Terima Haji Harun. kasih Pak Haji. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya Allah, amin, amin, amin. Izin ya. Iya Ya, Pak. Terima kasih banyak Bapak Haji. Salam sama Bunda Ana, sama semuanya. iya. Alhamdulillah ya dapat ilmu nih. Kalau saya catat tadi, Bapak Ayah Bunda, pertama sukses itu jangan berhenti, artinya istiqomah. Sudah itu makan nggak makan ngumpul gitu kan, artinya kita selalu berkumpul. Yang ketiga, tidak ada pertemuan yang tidak penting. Kemudian untuk miliarder tadi, impian yang besar, kapasitas diri yang luas. Kemudian keempat, kecerdasan keuangan dan bangunan. Mungkin itu ya. Alhamdulillah. Terus, Tadi direkod ya, Yai Ubay. iya, saya catat. Insya Allah nanti saya ketik rapi, saya share-share ke teman-teman. Tapi direkam dah, direkam dah. Oh iya, direkam ini. Terima kasih. Masih Karena- direkam sekarang. Alhamdulillah. Oke, Ya direkam. ampun. Saya tadi sudah siap, Bayi sudah melahirkan. Saya pikir tinggal tinggal mengeluarkan hari-hari kan. Taunya hari-harinya lengket jadi pendarahan, Masya Allah, benar-benar. Saya tidak beruntung hari ini. Beruntung. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadir. Beruntung. Jangan, bukan tidak beruntung sayang. Tapi Beruntung ya, karena tetap. memang pekerjaan. Tapi kan Bapak Haji Harun sudah menyampaikan bahwa beliau siap membimbing kita. Oke. Jadi saya Tadi- bersyukur sekali. Tadi bilang siapa malam jadi hari host? ini. Aduh, Tadi siapa jadi host? Pak Hubay, Pak Hubay. Coba Tadi yang saya ini. tadi Pak- langsung Pak dipotong, Ubay. host. host dadakan, pokoknya kayak Aduh. gimana lah untuk persiapannya. Tapi insya Allah nanti berikutnya kita persiapannya lebih baik Iya, ya. betul. Enggak, ya Baiklah. kita lebih baik. Jadi videonya keluar ya. nggak tadi? Mudah-mudahan. Video saya rekam ini Bunda. Enggak, Kami video Alhamdulillah. yang Haji Harun keluar. Enggak keluar. Enggak Tahu mana. di mute semua. Iya, saya